Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2624. YQ turun dari pesawat tempur dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Wei, saya tidak menyadari bahwa keterampilan mengemudi Anda sangat bagus. Wei Donghai tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda tidak tahu apa-apa, saya berada di Angkatan Udara ketika saya bergabung dengan tentara. Saya secara bertahap menjadi pilot super dari seorang prajurit kecil yang membersihkan pesawat. Kemudian, karena pengaturan pekerjaan, saya pergi ke posisi manajemen, sampai hari ini. Lokasi ini. Kamu luar biasa. YQ memuji dengan tulus. Tidak mudah bagi Wei Donghai untuk beralih dari seorang prajurit ke level seperti sekarang ini. Wei Donghai berkata sambil tersenyum, sebenarnya, para prajurit di akar rumputlah yang benar-benar luar biasa. Saya tidak berbicara tentang seberapa keras latihan biasanya. Ketika sesuatu terjadi, para prajurit di tingkat akar rumput akan selalu bergegas ke garis depan. Terutama seperti insiden pulau tak berpenghuni ini, kebanyakan dari mereka yang tewas adalah tentara di tingkat akar rumput. Tuan Ye, pasukan Laut Cina Timur telah dikumpulkan, bagaimana kalau saya mengatur tim khusus untuk melindungi keselamatan Anda? Kalau tidak, jika kamu menghadapi bahaya, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Tang Lao dan Dewa Militer. YQ berkata sambil tersenyum, Jenderal Wei, terima kasih atas kebaikanmu, biarkan aku pergi ke pulau tak berpenghuni sendirian. Tetapi, Jenderal Wei, bahkan jika kamu tidak percaya pada kekuatanku, kamu harus mempercayai visi Tang Lao. Tang Lao tidak akan melihat orang yang salah. Wei Donghai berkata, meskipun saya bertemu Tuan Ye untuk pertama kalinya hari ini, saya tidak pernah meragukan kekuatan Anda, saya hanya khawatir tentang keselamatan Anda. YQ berkata, terima kasih Jenderal Wei, jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Wei Donghai melihat sikap tegas YQ dan berhenti berbicara. Keduanya masuk ke jeep militer, dan setelah setengah jam, mereka tiba di pantai. Begitu YQ keluar dari mobil, dia melihat kapal perang yang tak terhitung jumlahnya diparkir di tepi laut, dan perwira dan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Ye, silakan ikut dengan saya. Wei Donghai membawa YQ ke kapal perang, lalu mengeluarkan peta dan berkata, pulau tak berpenghuni itu berjarak 300 mil laut dari sini. Nanti, saya pribadi akan memimpin armada dan mengirim Anda ke sana. Setelah Anda mendarat di pulau itu, setelah Anda menemukan situasinya, silakan hubungi saya sesegera mungkin. Dalam hal ini, jika ada keadaan darurat, saya dapat memimpin pasukan untuk mendukung Anda. Tuan Ye, menurut Anda tidak apa-apa? YQ mengangguk setuju, oke. Oke, ayo pergi sekarang. Wei Donghai bertindak tegas dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Saat ini, 20 kapal perang berlayar ke laut. Bab 2625. Pada saat yang sama, ada puluhan jet tempur mengawal mereka di udara. Baik itu kapal perang atau pesawat tempur, mereka semua menggantungkan amunisi hidup, siap menembak kapan saja. YQ berdiri di atas kapal perang, melihat sekeliling, air biru berwarna sama dengan langit biru, dan tidak ada akhir yang terlihat. Angin laut yang lembut bertiup di pipi, dengan bau laut yang samar, tenang dan jauh. YQ hanya merasa santai dan bahagia, dan semua kekhawatirannya tersapu. Tuan Ye, apakah ini pertama kalinya Anda melihat laut? Wei Donghai bertanya dari samping. Aku pernah melihat laut sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku berlayar di laut seperti hari ini. YQ berkata dengan penuh emosi, aku pernah mendengar pepatah bahwa hal terluas di dunia adalah lautan, dan langit yang lebih luas dari samudra adalah langit. Lebih luas dari langit adalah hati manusia. Pada saat ini, setelah melihat lautan, saya menyadari bahwa hati saya telah dilepaskan secara tidak sadar. Wei Donghai berkata sambil tersenyum, Tuan Ye benar, tidak peduli siapa, setelah melihat laut, hati mereka akan menjadi lebih luas. Ketika keduanya mengobrol, sesekali, seorang ajudan akan datang untuk melapor. Laporkan, masih ada 250 mil laut dari pulau tak berpenghuni. Laporkan, itu masih 200 mil laut dari pulau tak berpenghuni.
Laporkan, itu masih 100 mil laut dari pulau tak berpenghuni. Laporkan, masih ada 50 mil laut dari pulau tak berpenghuni. Laporkan, masih ada 20 mil jauhnya dari pulau tak berpenghuni. Wei Donghai memegang walkie-talkie dan berkata dengan keras, "Aku memerintahkan semua orang untuk berhenti maju." Dalam sekejap, semua kapal perang berhenti. Pesawat-pesawat tempur berputar-putar di udara. Wei Donghai mengeluarkan tas pawai dan menyerahkannya kepada Ye Qiu, dan berkata, "Ada rompi anti-peluru, stasiun radio, telepon satelit, serta pistol dan belati. Kamu bisa membawa semuanya." Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Aku tidak membutuhkan ini." "Ambillah." Wei Donghai berkata dengan wajah tegas, "Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di pulau itu sekarang. Jika kamu membawa barang-barang ini, kamu mungkin bisa menggunakannya." Ye Qiu tidak punya pilihan selain mengambil ransel dan meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, Wei Donghai mengeluarkan bros lain dan menyematkannya ke pakaian di depan Ye Qiu. Sepertinya itu bros, tapi sebenarnya dilengkapi dengan kamera. Semua gambar yang Anda lihat akan ditransmisikan kembali secara real-time. Juga, kamera ini telah terhubung ke ruang konferensi di Gedung Bai. Artinya, mereka semua akan melihat tindakan Anda, Tuan Tang. Ngomong-ngomong, perawatan apa lagi yang kamu butuhkan? Ye Qiu berkata, "Aku tidak butuh apa-apa." Bab 2626. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirim speedboat untuk mengantarmu ke sana, Ye Qiu, hati-hati di jalan. Setelah mengatakan ini, Wei Donghai memegang tangan Ye Qiu dengan erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku harus kembali hidup-hidup." Ya. Ye Qiu bersenandung, melompat dari kapal perang, dan naik speedboat ke pulau tak berpenghuni. Wei Donghai melihat Ye Qiu pergi dan berteriak, "Salut!" Segera, semua perwira dan prajurit di 20 kapal perang berdiri tegak dan memberi hormat militer ke arah keberangkatan Ye Qiu. Kedua prajurit itu mengendarai speedboat dan bergerak cepat di lautan. Ini adalah speedboat diam yang dikembangkan oleh militer, bergerak di lautan dan pada dasarnya mendengar suara. Diam-diam. 10 menit kemudian. Ikan mati mulai muncul di depan mata Ye Qiu. Ikan mati ini mengapung di air laut, mengeluarkan bau amis yang kuat. Semakin jauh Anda pergi, semakin banyak ikan mati yang Anda dapatkan. Apalagi ikan-ikan mati ini semakin lama semakin besar, dan beberapa ikan mati bahkan ada yang panjangnya 3 atau 2 meter. 15 menit kemudian. Ye Qiu melihat mayat itu. Semua prajurit yang solid. Mengenakan seragam kamuflase, mereka mengapung di laut, pakaian mereka basah oleh air laut dan menggembung. Ye Qiu mengambil beberapa mayat dan menemukan bahwa semua prajurit ini terbunuh oleh senjata dan memiliki banyak lubang peluru di tubuh mereka. 5 menit lagi berlalu. Sebuah pulau muncul di depan Ye Qiu. Pulau ini memiliki lingkungan yang indah, pepohonan hijau yang rimbun, dan seolah-olah terisolasi dari dunia. "Tuan Ye, pulau tak berpenghuni telah tiba." Seorang tentara mengingatkan, mengendarai speedboat, dan berhenti di pantai. Ye Qiu melihat sekeliling dan melihat lapisan darah merah terang mengambang di air laut di sekitar pulau tak berpenghuni. Di pantai perairan dangkal di tepi pulau, selain mayat tentara, ada puluhan mayat hiu. Di bawah matahari, mayat-mayat itu mengeluarkan bau aneh. "Kamu sudah bekerja keras, kembali." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia melompat lebih dari 10 meter dan mendarat di pantai. Kedua prajurit baru saja pergi dengan speedboat ketika Ye Qiu tiba-tiba tegang, dia mencium bau niat membunuh yang dingin. Bab 2627. Ye Qiu merasakan niat membunuh yang dingin, seolah-olah ular berbisa menatapnya dalam kegelapan, perasaan ini sangat tidak nyaman. Seperti duri di punggung. Ye Qiu mengencangkan tubuhnya dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, pada saat yang sama, dia secara bertahap mendekati sumber niat membunuh. Lewat di sepanjang jalan. Ye Qiu melihat banyak mayat, semuanya tentara ditempatkan di pulau tak berpenghuni. Beberapa ditembak, beberapa digorok di tenggorokan dengan pisau, singkatnya, kematiannya sangat tragis. Di antara mereka, ada juga seorang prajurit yang sangat muda yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun. Prajurit itu sudah mati, memegang foto dengan erat di tangannya.
Ye Qiu menarik telapak tangan prajurit itu, dan menemukan bahwa foto itu adalah seorang wanita paruhbaya dengan wajah yang baik, dengan 5 karakter tertulis di bagian belakang foto. "Ibu, aku mencintaimu." Dalam sekejap, mata Ye Qiu menjadi basah. "Beristirahatlah dengan tenang, aku akan membawamu kembali setelah aku menyelidiki masalah ini di sini." Ye Qiu mengulurkan tangannya untuk membantu prajurit itu menutup kelopak matanya, lalu berdiri, menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak peduli siapa yang melakukannya, balas dendam ini harus dibayar dengan darah dan darah." Setelah selesai, lanjutkan. Ye Qiu mengejar darah dan terus berjalan sampai akhirnya, dia tiba di hutan lebat di pulau itu. Dia baru saja memasuki hutan, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saya melihat sebuah batu besar di hutan pada saat ini, 2 pria paruhbaya sedang duduk di atas batu. 2 pria paruhbaya, 1 gemuk dan 1 kurus, berpenampilan dan berpakaian hampir persis sama. Jelas kembar. Mereka memiliki kepang di rambut mereka, kumis di bawah hidung mereka, dan memakai kimono longgar, dengan bakiak di kaki mereka dan pedang katana di lutut mereka. Samurai Timur hebat? Mata Ye Qiu membeku, dan dia melihat aura pembunuh terpancar dari kedua orang ini. Pada saat yang sama, di Gedung Bayi, Penatua Tang dan yang lainnya juga melihat situasi di pulau itu melalui bros di depan Ye Qiu. "Aku tahu Dadong yang melakukan ini." Bab 2628. Iblis kecil itu membunuh begitu banyak tentara kita, jelas hanya ingin melawan kita. "Tang Tua, saya sarankan, perintahkan Wei Donghai untuk memimpin pasukan Laut Cina Timur dan menyerang Dadong." Semua orang mengobrol. Ada keributan di ruang konferensi. "Diam!" Old Tang melirik semua orang dengan tegas, dan kemudian berkata, "Meskipun ada orang-orang dari Dadong di pulau itu tidak berarti bahwa mereka adalah orang-orang dari militer Dadong. Jika bukan perilaku militer Dadong, lalu apa alasan kita harus memulai perang? Anda tahu, begitu perang dimulai, situasi internasional akan menjadi rumit. Saya pikir lebih baik menunggu sampai Ye Qiu menyelidikinya dengan jelas." Dewa militer menatap 2 pria Dadong di layar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kedua pria ini bukan orang biasa. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada wajah Dewa militer. "Dewa perang, apa yang kamu lihat?" tanya Pak Tuaye. Dewa militer berkata, kedua orang Dadong ini adalah pembudidaya abadi. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Terutama lelaki Tuaye, matanya penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Seorang jenderal tua berkata, "Ye Qiu pergi sendirian, dan sekarang ada 2 pembudidaya abadi, bagaimana ini bisa baik?" Jenderal tua lainnya berkata, "Penatua Tang, saya sarankan memberi Wei Donghai perintah untuk mengirim jet tempur untuk menyelamatkan Ye Qiu." Jenderal lain berkata, "Ye Qiu masih muda, jadi dia jelas bukan tandingan 2 pembudidaya abadi." Tang Lao juga sangat khawatir. Dia melirik Ye Lao dan bertanya, "Ye Lao." Tuan Ye tidak menunggu Tuan Tang menyelesaikan kata-katanya, dan berkata, "Lihat dulu." Di antara mereka yang hadir, tidak ada yang lebih mengkhawatirkan keselamatan Ye Qiu selain Tuan Tuaye. Bagaimanapun juga, Ye Qiu adalah cucunya sendiri. Tapi Tuan Tuaye juga mengerti bahwa bahkan jika Wei Donghai mengirim jet tempur, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Ye Qiu, karena metode pembudidaya abadi sudah di luar pemahaman orang biasa. Terlebih lagi, setelah pesawat tempur melepaskan tembakan, sulit untuk melindungi Ye Qiu agar tidak terluka. Dewa militer langsung menyalakan pengeras suara di atas meja, menghubungi Wei Donghai, dan menginstruksikan, "Wei Donghai, saya memerintahkan Anda untuk segera mempersiapkan brigade pasukan khusus untuk mendarat di pulau itu. Semua pesawat tempur dan kapal perang dalam kesiapan tempur." Bab 2629. Jika Ye Qiu tidak bisa menahannya, brigade pasukan khusus harus mendarat di pulau itu secepat mungkin. Ingat, kita harus menyelamatkan Ye Qiu dengan segala cara. Bahkan jika kamu kehilangan seluruh brigade pasukan khusus, kamu harus memastikan keselamatan Ye Qiu. Mendengar ini, para jenderal tua yang hadir terkejut. Apakah layak membayar seluruh brigade pasukan khusus untuk 1 Ye Qiu? Tang Lao menindaklanjuti dan berkata, "Wei Donghai, ikuti instruksi Dewa Militer." "Ya."
Wei Donghai menjawab dengan keras. Pulau tak berpenghuni, di hutan. Ketika Ye Qiu sedang mengamati dua prajurit besar timur, kedua prajurit besar timur juga melihat ke arah Ye Qiu. Hei, ada satu lagi yang akan mati. Samurai gemuk dari timur besar tersenyum aneh. Yang mengejutkan Ye Qiu adalah orang ini benar-benar berbicara bahasa Mandarin. Aku akan membunuhnya. Samurai kurus Taito berdiri. Saudaraku, jangan rampas ini dari saya. Tangan saudara saya gatal, dan ketika ada orang lain, saya akan membiarkan Anda membunuhnya. Setelah selesai berbicara, prajurit Dadong yang lebih gemuk melompat dan datang ke Ye Qiu, melihat senyum lucu Ye Qiu. Wah, bagaimana kamu ingin mati? Ye Qiu bertanya balik, orang-orang di pulau ini dibunuh oleh kalian berdua? Benar. Prajurit Dadong tersenyum dan berkata, sekarang kamu akan segera dibunuh olehku. Perkenalkan, saya Yamazaki Ichiro, dan ini adik saya, Yamazaki Ichiro. Wah, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Ada niat membunuh di mata Ye Qiu, dan dia bertanya, bagaimana kamu ingin mati? Yamazaki Ichiro tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Saudaraku, apakah Anda mendengar bahwa anak ini benar-benar bertanya kepada saya bagaimana saya ingin mati? Apakah dia sakit jiwa? Yamazaki Jiro sedikit mengangguk, dia tidak hanya sakit, tetapi dia juga tidak terlalu sakit. Yamazaki Ichiro berkata sambil tersenyum, kakak, percaya atau tidak, aku bisa meninju anak ini sampai menangis? Aku tidak percaya itu. Yamazaki Jiro tanpa ekspresi, kamu bisa mengalahkannya sampai menjadi bubur dengan satu pukulan. Hahaha, Yamazaki Ichiro tidak bisa berhenti tertawa. Tanpa diduga, pada saat ini, Ye Qiu berkata, jangan bicara omong kosong, pukul ini. Ye Qiu menunjuk ke dadanya. Bab 2630. Yamazaki Ichiro tercengang, apa maksud anak ini? Apakah dia tidak takut mati? Atau benar-benar sakit jiwa? Kenapa kamu belum melakukannya? Ye Qiu melihat Yamazaki Ichiro berdiri diam, sudut mulutnya melengkung, sampah. Kau sia-sia jika menunggang kuda. Yamazaki Ichiro sangat marah, dan membanting dada Ye Qiu dengan pukulan. Dia adalah seorang kultivator abadi di ranah pembangunan fondasi, dan ketika dia mengayunkan tinjunya, kekuatannya menakutkan. Namun, Ye Qiu sepertinya tidak melihatnya. Pergi ke neraka. Tepat ketika tinju Yamazaki Ichiro hendak mengenai Ye Qiu melakukan pukulan backhand dan mengenai tinju Yamazaki Ichiro. Bang! Tubuh Yamazaki Ichiro meledak. Tubuh Yamazaki Ichiro hancur, sisa tulang dan darah berhamburan keluar, memercik ke wajah Yamazaki Ichiro. Kakak! Yamazaki Jiro tercengang. Pada saat yang sama, di gedung bayi, para petinggi di ruang konferensi juga tercengang. Ye Qiu meledakkan iblis kecil itu dengan satu pukulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dewa Perang, apakah kamu salah? Iblis kecil itu bukan seorang kultivator. Aku tidak bisa salah membacanya, kedua iblis kecil itu pasti pembudidaya abadi. Mata dewa militer itu berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kekuatan Ye Qiu meningkat begitu cepat hanya dalam waktu singkat. Waktu. Tang Lao terkejut dan berkata, mungkinkah Ye Qiu juga menjadi kultivator abadi? Dewa militer berkata, aku belum tahu, tapi kekuatan tempur Ye Qiu selalu tidak normal. Orang tua yang menghela nafas lega, dan akhirnya mengendurkan hatinya yang mencengkeram. Sebelumnya, ketika dia mendengar dewa militer mengatakan bahwa dua prajurit timur besar adalah pembudidaya abadi, dia sangat khawatir tentang situasi Ye Qiu. Seperti yang diharapkan dari cucuku, hahaha. Orang tua Ye diam-diam bangga. Bab 2631. Di kapal perang, Wei Donghai juga melihat tembakan Ye Qiu, dan wajahnya juga terkejut. Tidak heran penatua Tang ingin mengirim Ye Qiu dalam sebuah misi. Orang ini terlihat kurus dan lemah, dan kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Di dalam hutan, Ye Qiu memandang Yamazaki Erlang dan berkata dengan dingin, aku membunuh saudaramu, kamu tidak akan membalaskan dendamnya? Ayo, aku berdiri di sini. Cepat dan potong aku dengan pisau. Ingat, potong di sini. Ye Qiu menunjuk ke kepalanya.
Yamazaki Erlang terbangun, menatap mata Yekyu yang sobek, dan berteriak, "Baga, aku akan membunuhmu." Sikat! Yamazaki Jiro menghunus pedang samurainya. Dia menginjak keras batu dengan tumitnya, dan dalam sekejap, batu itu hancur. Memegang pisau di kedua tangan, dia menukik dan menebas ke arah Yekyu. Dentang! Suara keras bergema, dan dengan Yekyu dan Yamazaki Jiro di tengah, aliran udara yang kuat menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, mata Yamazaki Jiro hampir keluar. Ini. Yamazaki Jiro merasa ngeri dan sedikit tidak percaya. Aku melihat Yekyu mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, mencubit bilahnya, ekspresinya acuh tak acuh, seolah tanpa usaha. Gambar ini sangat mirip dengan jari Lingxi Lu Xiaofeng di pena gulong. Apakah kamu belum makan? Yekyu memandang Yamazaki Erlang di depannya, dan berkata dengan dingin, "Bisakah kamu menggunakan kekuatan?" Ketika Yamazaki Erlang mendengar kata-kata Yekyu, dia terbangun dari kengerian, wajahnya memerah ungu, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. "Bodoh!" Yamazaki Jiro berteriak, dan mencoba menarik pedang samurai itu kembali dari tangan Yekyu. Namun, dua jari Yekyu seperti penjepit besi, memegang pedang dengan erat. "Aku akan membunuhmu." Yamazaki Erlang sangat marah, melepaskan tangan kirinya, dan meninju dada Yekyu. Ledakan. Bab 2632. Pukulannya mengandung kekuatan yang sangat besar, dan ketika tinju dibombardir, udara diledakkan. Melihat pukulan itu akan mendarat di dada Yekyu, Yekyu tiba-tiba bergerak. Suara mendesing. Yekyu dengan cepat melepaskannya, dan tubuhnya menghindar ke samping. Pukulan Yamazaki Erlang begitu kuat sehingga dia ingin membunuh Yekyu, tetapi Yekyu tiba-tiba melepaskan pedangnya dan melayang ke samping, yang membuat pusat gravitasi Yamazaki Erlang goyah saat pukulan itu kosong, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan. Mengambil kesempatan ini, Yekyu menendang pantat Yamazaki Jiro dengan kecepatan kilat. Ledakan. Yamazaki Jiro menjatuhkan seekor anjing dan memakan kotorannya. Limbah. Yekyu penuh dengan ejekan. Saya harus mengatakan bahwa sangat memalukan bagi seorang kultivator untuk jatuh seperti ini. Yamazaki Jiro dengan cepat bangkit dari tanah dan menebas Yekyu. Dentang. Yekyu menjepit bilahnya dengan dua jari lagi, memutarnya dengan ringan, dan dengan KL1K, pedang samurai itu pecah menjadi dua bagian. Yamazaki Jiro terlempar mundur 10 langkah. Dengan ekspresi kusam di wajahnya, Yekyu berkata, "Saya hanya menggunakan sedikit kekuatan, tetapi Anda tidak bisa menghentikannya. Saya sangat kecewa." Yamazaki Jiro begitu terprovokasi oleh nada menghina Yekyu sehingga dia membuka mulutnya dan berteriak. "Ah!" Yamazaki Jiro berteriak beberapa kali, dan kemudian membuang pedang samurai yang patah di tangannya, tinjunya seperti tetesan hujan, dan membombardir Yekyu dengan panik. Yekyu juga meninju pada saat ini, bertabrakan dengan tinju Yamazaki Jiro. Ledakan! 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 Suara tabrakan tidak ada habisnya. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan hanya bayangan yang terlihat. Retakan! Tiba-tiba, Yamazaki Jiro terkejut, balans atas tinjunya hancur, dan darah mengalir keluar. Bab 2633. Yekyu mencibir lagi, "Aku berkata sampah, bisakah kamu menggunakan kekuatan? Kekuatanmu saja tidak cukup untuk memijatku." Yamazaki Jiro berteriak, "Pergi ke neraka!" Ledakan. Sebuah energi naga muncul, melilit tinju Yamazaki Erlang, dan menghantam keras ke arah Yekyu. Wajah Yekyu acuh tak acuh, dan dia memukul tinju Yamazaki Erlang dengan keberuntungannya. Ledakan. Tepat saat kedua tinjunya bertabrakan, Yamazaki Jiro terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kemudian, meridian rusak. 7 lubang berdarah. Yamazaki Jiro berjuang beberapa kali, tetapi tidak bangkit dan jatuh ke tanah sekarat. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Yekyu melakukannya dengan sengaja. Jika Yekyu tidak menunjukkan belas kasihan, dia bisa melumpuhkan Yamazaki Jiro dengan satu pukulan. Ketika Yekyu mengolah 8 ki bawaan, dia bisa melumpuhkan pembudidaya abadi di tahap awal pendirian yayasan dengan satu pukulan.
Selain itu, dia sekarang memiliki kibawaan ke-9 di tubuhnya. Alasan mengapa Yekyu tidak membunuh Yamasaki Jiro secara langsung adalah karena ia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Pulau tak berpenghuni itu milik negara kita. Kakak-kakakmu masuk tanpa izin ke pulau tak berpenghuni dan membunuh begitu banyak tentara kita. Aku ingin tahu, mengapa kau melakukan ini? Yamasaki elang terdiam, hanya menatap Yekyu dengan kejam, ingin menelan Yekyu hidup-hidup. Yekyu berkata lagi, kali ini, tidak ada gunanya bagimu untuk tetap diam, katakan padaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Apakah kamu serius? Mata Yamasaki Jiro berbinar. Yekyu berkata, aku tidak pernah berbohong. Kuharap kau menepati janjimu. Alasan kami membunuh orang adalah karena, selamatkan aku. Tiba-tiba, Yamasaki Jiro berteriak keras ke kedalaman hutan. Yekyu kaget. Mungkinkah ada master di hutan? Ledakan. Tiba-tiba, niat membunuh yang menghancurkan langit dan menutupi bumi datang dengan keras. Di hutan lebat, pepohonan bergetar hebat, dedaunan menari-nari liar, dan kemudian dua sosok perlahan muncul. Dua samurai timur besar lainnya. Satu tua dan satu muda. Pria tua itu berusia lebih dari 80 tahun dan memiliki rambut beruban, sedangkan pria muda itu berusia 30-an. Mereka berjalan menuju sisi ini. Setiap langkah jatuh, tanah bergetar, seolah-olah ada gempa bumi yang membuat orang merasa ngeri. Kedua orang ini setidaknya adalah kekuatan super dari alam yang mulia. Yekyu baru saja memikirkan ini, ketika tiba-tiba, perubahan lain terjadi. Bab 2634. Ledakan. Tiba-tiba, beberapa napas yang menghancurkan bumi meletus dari kedalaman hutan. Wus. Satu demi satu bayangan hitam dengan cepat datang dari jauh dan muncul di belakang tua dan muda. 9 orang seluruhnya. Orang-orang ini terbungkus pakaian malam hitam, wajah mereka tertutup, hanya dua mata dingin yang terlihat, dan dua pedang samurai yang panjangnya lebih dari 1 kaki miring di belakang punggung mereka. Ninja! Yekyu menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa 9 ninja ini semuanya adalah pembudidaya abadi pada tahap awal pendirian yayasan. Bukankah sulit untuk melihat pembudidaya abadi? Mengapa ada begitu banyak tiba-tiba? Juga, karena ada begitu banyak praktisi abadi di Dadong, bagaimana Miyamoto Musashi bisa disebut Dadong Wushen? Yekyu merasakan tekanan besar di hatinya. Gedung bayi. Tang Lao dan yang lainnya juga melihat para pembudidaya abadi ini melalui video, dan wajah mereka menjadi serius. Dengan begitu banyak ahli yang datang secara tiba-tiba, Yekyu dalam masalah. Sial, bagaimana iblis kecil itu bisa begitu terampil? Jun Shendao, ada beberapa sekte dunia tersembunyi di Dadong, di antaranya ada pembudidaya abadi, tetapi pembudidaya abadi ini biasanya tidak bertanya tentang urusan dunia, mereka juga tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi. Saya tidak berharap begitu banyak yang akan datang. Kali ini, seorang jenderal tua berkata, karena sekte dunia tersembunyi iblis kecil memiliki tuan, bukankah kita memiliki sekte dunia tersembunyi di negara kita? Tang Laodao berkata, ada sekte dunia tersembunyi, tetapi ada terlalu sedikit tuan, dan bahkan jika saya maju dan meminta sekte dunia tersembunyi ini untuk mengambil tindakan, ketika mereka tiba di Laut Cina Timur, pertempuran ini akan berakhir lama sekali. Jenderal tua yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan melihat Yekyu mati di pulau tak berpenghuni? Orang tua yang berkata dengan suara yang dalam, perhatikan apa yang terjadi. Meskipun iblis kecil banyak, Yekyu bukan seorang vegetarian. Dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Alasan mengapa Tuan Ye percaya pada Yekyu adalah karena dulu sekali, dia meminta Tuan Changmei untuk menghitung heksagram untuk Yekyu. Tuan Changmei berkata bahwa Yekyu adalah putra takdir dengan keberuntungan besar, dan dia akan menghadapi apapun. Berbahaya setiap kemalangan berubah menjadi keberuntungan. Orang tua Ye telah memperhatikan pertumbuhan Yekyu selama bertahun-tahun. Fakta telah membuktikan bahwa orang yang sebenarnya dengan alis panjang tidak berbohong. Tidak peduli seberapa besar bahaya yang dihadapi Yekyu,
setiap kali hampir celaka. Jika Ye Qiu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak akan membiarkan orang Dadong meninggalkan pulau tak berpenghuni. Tang Lao keras dan tegas. Bab 2635. Para jenderal tua mengangkat kepala mereka dan melirik Tang Lao, hanya untuk melihat wajah Tang Lao acuh tak acuh dan membunuh. Ini mengejutkan mereka semua. Untuk waktu yang lama, Tang Lao selalu memberi orang penampilan yang sangat ramah. Tidak peduli seberapa besar hal itu, dia tenang. Hanya saja kali ini, Tang Lao tidak merahasiakan niat membunuhnya. Para jenderal tua bertukar pandang dan diam-diam menebak dalam hati mereka, mungkinkah rumor itu benar, Ye Qiu benar-benar menantu Tang Lao. Pulau tak berpenghuni. Setelah Ye Qiu melirik ke 9 ninja, matanya tertuju pada yang tua dan yang muda. Dia merasakan ancaman yang kuat dari 2 orang ini. Orang tua itu berjalan ke sini, tertawa sambil berjalan, Ye Qiu, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan melintasi perbatasan untuk membunuh orang sebelum kamu mencapai ambang keabadian. Kamu memiliki kekuatan tempur yang bagus. Ye Qiu sedikit terkejut ketika lelaki tua itu memanggil namanya secara langsung, dan bertanya, apakah kamu kenal saya? Tentu saja. Pemuda itu yang menjawabnya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, kami membunuh begitu banyak orang hanya menunggumu. Tunggu aku? Ye Qiu tampak bingung, dia mencium bau konspirasi. Seperti yang diprediksi. Pemuda itu tersenyum cerah dan berkata, ya, kami menunggumu. Namun, kamu hanyalah pion yang tidak penting dalam rencana kami. Itu bukan tujuan akhir kami. Ye Qiu bertanya, apa tujuan akhirmu? Pemuda itu tersenyum dan berkata, tentu saja itu ayahmu, Ye Wushuang. Ye Qiu Mei Feng mengambilnya. Orang Dadong membunuh begitu banyak tentara di pulau tak berpenghuni, tujuannya adalah untuk memburu ayah mereka? Ye Qiu bahkan lebih bingung. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hubungannya dengan Ye Wushuang, tetapi bagaimana orang-orang Dadong ini mengetahuinya? Orang tua itu tersenyum dan berkata, kami benar. Jika sesuatu terjadi pada pulau tak berpenghuni, negara Anda hanya akan memiliki 2 reaksi. Pertama, kirim pasukan besar untuk menekan wilayah itu, dan pasukan Laut Cina Timur akan keluar dengan kekuatan penuh. Kedua, aku mengirimmu ke sini untuk menyelidiki. Bab 2636. Namun, kami menganalisis gaya konsisten negara Anda. Anda tidak akan mengirim pasukan dengan mudah sampai ditentukan bahwa pulau tak berpenghuni adalah perilaku pasukan Dadong. Oleh karena itu, kemungkinan besar Anda akan dikirim ke sini untuk menyelidiki. Kami yakin kamu akan datang. Selama kami menangkapmu, Ye Wushuang tidak akan duduk diam. Selama dia datang, jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Ye Qiu, apakah kamu terkejut? Wajah Ye Qiu muram. Dia mengerti, itu adalah konspirasi terus-menerus. Meskipun lelaki tua dan pemuda itu banyak berbicara, Ye Qiu samar-samar merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Apa yang Ye Qiu tidak tahu adalah bahwa bros yang diberikan Wei Donghai kepadanya tidak hanya dapat mengambil gambar, tetapi juga memiliki komunikator nano di dalamnya. Bayi building bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Para jenderal tua terkejut. Apa, Ye Qiu adalah putra Ye Wushuang? Menurut ini, Ye Wushuang tidak mati? Saya mendengar laporan dari orang-orang berikut beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa saya melihat seseorang yang sangat mirip dengan Ye Wushuang. Saya tidak peduli pada saat itu, tetapi sekarang tampaknya itu mungkin benar. Pada malam tahun baru, kota terlarang dihancurkan, mungkinkah Ye Wushuang yang melakukannya? Para jenderal tua berbisik, dan ketika mereka berbicara, mereka melirik Tuan Tua Ye dari waktu ke waktu. Alasan mengapa mereka baru mengetahui identitas Ye Qiu sekarang adalah karena pada malam pertempuran kota terlarang, kecuali Kaisar Xiao Qing, semua patriark dari keluarga besar meninggal di kota terlarang. Adapun Kaisar Xiao Qing, dia kemudian dibunuh oleh Cao Qingcheng. Oleh karena itu, identitas Ye Qiu tidak dipublikasikan. Pada saat ini, Tuan Tua Ye berkata, Wushuang belum mati, Ye Qiu memang putra Wushuang. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton terkejut. Tang Lao menindaklanjuti dan berkata, kamu Wushuang sekarang adalah penjaga negara kita.
Apa? Para jenderal tua sekali lagi terkejut. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa Tang Lao dan Dewa Militer sangat menghargai Ye Qiu. Bab 2637. Belum lagi Ye Qiu adalah putra dari wali saat ini, hanya karena dia adalah cucu dari Tuan Tua Ye, dia harus dianggap serius. Selain itu, Ye Qiu adalah santo medis pertama dalam 300 tahun terakhir pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia juga mampu membunuh pembudidaya abadi. Bakat seperti itu harus ditanggapi dengan serius. Tang Lao melanjutkan, tampaknya masalah pulau tak berpenghuni bukanlah tindakan militer Dadong, tetapi jebakan yang disengaja yang dibuat oleh Shizomen tersembunyi dari Dadong, yang ingin memburu Ye Wushuang. Orang tua yang mendengus dingin, jika Wushuang pergi, generasi muda di Dadong pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dewa Perang juga berpikir demikian. Ketika Ye Wushuang berada di kota terlarang, dia membunuh penguasa kerajaan raja. Adapun iblis kecil di pulau tak berpenghuni ini, mereka sama sekali bukan lawan Ye Wushuang. Masalahnya sekarang adalah Ye Wushuang jauh di Gunung Kunlun, dan Ye Qiu yang menghadapi penguasa Dadong di pulau tak berpenghuni, tetapi Ye Qiu belum menjadi seorang kultivator. Bisakah dia bertahan sendirian, menghadapi begitu banyak tuan? Untuk sementara waktu, semua orang sangat khawatir tentang keselamatan Ye Qiu. Wei Donghai. Tiba-tiba, Tang Lao menyalakan pengeras suara dan terhubung ke Wei Donghai. Tang Tua, apa perintahmu? Wei Donghai bertanya. Tang Lao berkata, bisakah saya berbicara langsung dengan Ye Qiu? Tentu saja bisa. Wei Donghai berkata, bros itu memiliki sistem komunikasi yang terpasang di dalamnya. Selama sistem dihidupkan, setelah 3 detik, Anda dapat berbicara dengan Ye Qiu. Oke, buka sekarang. Setelah Tuan Tang selesai berbicara, dia menatap arlojinya, menunggu selama 3 detik, lalu berkata, Ye Qiu, bisakah kamu mendengarku? Ye Qiu tiba-tiba mendengar suara Tang Tua datang dari bros, dan sedikit terkejut, dan berkata, aku bisa mendengarnya. Ye Qiu, aku memerintahkanmu untuk mundur sekarang. Tang Tua berkata, ada begitu banyak orang di sisi lain, kamu bukan lawan mereka, aku akan membiarkan Wei Donghai menemuimu. Ye Qiu melirik orang-orang Dadong itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Penatua Tang, aku tidak bisa mundur. Penatua Tang sangat marah, Ye Qiu. Tang Tua, dengarkan aku. Ye Qiu berkata, aku adalah seorang prajurit yang mundur tanpa pertempuran. Perilaku apa ini? Ini adalah pembelot. Kedua, para pejuang itu tidak bisa mati sia-sia, aku ingin membalaskan dendam mereka. Juga, para master Dadong ini membuat jebakan ini. Tujuan utama mereka adalah ayahku, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi. Percakapan antara Ye Qiu dan Tang Lao jelas terdengar oleh yang tua dan yang muda. Bagaimanapun, mereka sangat kuat, dan tidak ada gangguan yang bisa lolos dari telinganya. Bab 2638. Ye Qiu, kamu benar, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tujuan kami adalah untuk menangkapmu dan membawa ayahmu ke sini. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu sebelum kami membunuh ayahmu. Ye Qiu, saya menyarankan Anda, jika Anda tidak ingin menderita dari daging dan darah, maka Anda hanya harus ditangkap. Menangkap tanpa hambatan? Bermimpi. Suara Ye Qiu jatuh, dia tiba-tiba berbalik, dan menginjak wajah Yamazaki Jiro. Meridian Yamazaki Erlang benar-benar rusak, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan setelah melihat kaki tangannya muncul, dia melonggarkan kewaspadaannya lagi, dia tidak berharap Ye Qiu tiba-tiba menyerangnya. Engah! Sebelum Yamazaki Jiro bisa meminta bantuan, Ye Qiu menginjak wajahnya. Mati di tempat. Segera, aura pembunuh muncul di mata satu orang tua, satu pemuda, dan 9 ninja. Kamu berani membunuh seseorang di depanku, Ye Qiu, kamu sangat berani. Karena kamu tidak akan tertangkap tanpa tanganmu, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Unggul. Dengan perintah lelaki tua itu, 2 ninja melangkah maju dan dengan cepat mengeluarkan katana di belakang mereka. Kedua ninja itu maju beberapa langkah dengan pisau di kedua tangan, dan tubuh mereka berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Ye Qiu. Kejam.
Namun, Yekyu tampaknya tidak menyadari bahwa krisis akan datang, dan berdiri di tempatnya, menatap yang tua dan yang muda. Dua ninja datang ke sisi Yekyu, satu kiri dan satu kanan, pedangnya menebas Yekyu pada saat yang bersamaan. Sikat! Sikat! Hampir terlambat. Yekyu pindah. Ledakan! Ledakan! Yekyu meninju kedua tangannya pada saat yang sama, mengenai kedua sisinya, tinjunya keras dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Sebelum pedang kedua ninja itu bisa mengenai Yekyu, mereka dihantam oleh tinju Yekyu. Bab 2639. Apalagi setelah mereka terbang beberapa meter, tubuh mereka tiba-tiba meledak di udara. Engah! Dalam sekejap, kedua ninja itu berubah menjadi dua kabut darah, tanpa meninggalkan tulang. 7 dari 9 ninja tersisa. Pria tua itu tampak tenang dan memberi perintah, pergi. Segera, 4 ninja melangkah maju dan mendekati Yekyu dari 4 arah. Adapun 3 ninja yang tersisa, mereka juga mengambil beberapa langkah ke depan dan mengikuti di belakang ke-4 ninja, siap menyerang kapan saja. 4 ninja berada di depan dan 3 ninja di belakang, dan mereka melepaskan aura pembunuh yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Yekyu melirik ninja, matanya tiba-tiba menjadi seperti dua pedang surgawi, dan dia sangat ketakutan. Suara mendesing. Yekyu mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang dahulu mengatakan bahwa serangan pertama lebih kuat, dan serangan kedua menderita. Yekyu berpikir bahwa daripada menunggu orang-orang ini mengepungnya, lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu. Ledakan. Sosok Yekyu seperti embusan angin, dan dia mengeluarkan 4 pukulan berturut-turut. Ketika tinju diayunkan, itu meremas udara, menyebabkan ledakan sonik yang mengerikan di udara. 4 pukulan Yekyu, 1 pukulan lebih kuat dari yang lain, dan mereka membombardir 4 ninja satu demi satu. Bang! 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 Keempat ninja tidak terbang dengan tinju Yekyu, karena tubuh mereka meledak sebelum mereka bisa terbang keluar. Kepulan. 4 kelompok kabut darah meledak pada saat bersamaan. Yekyu dengan kuat membunuh 4 ninja, yang membuat 3 ninja yang tersisa terlihat ketakutan dan basah oleh keringat dingin. Mereka semua adalah master, jadi jelas bahwa Yekyu telah mengalahkan ke-4 ninja dengan kekuatan supernya barusan. Melintasi perbatasan untuk membunuh musuh, menggunakan kekuatan absolut untuk meledakkan pembudidaya abadi. Apakah ibu ini masih manusia? Bab 2640. 3 ninja yang tersisa sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Pemuda itu mendengus dingin, maju selangkah, dan hendak membunuh Yekyu, tapi lelaki tua itu meraih lengan bajunya. Jangan tidak sabar. Orang tua itu berkata kepada pemuda itu dengan transmisi suara, ini hanya beberapa ninja. Jika kamu mati, kamu akan mati, selama itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Lagi pula, ninja-ninja ini bukan milik kita. Ketika mereka mati, kita akan menangkap Yekyu. Dengan cara ini, kredit menjadi milik kami. Pria muda itu sedikit khawatir, dan berkata, tapi... Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat kembali ke kedalaman hutan, dan kemudian memerintahkan 3 ninja yang tersisa, berteriak, ayo bersama, tangkap Yekyu, ingat, aku ingin hidup. 3 ninja tidak punya pilihan selain menggigit peluru setelah melihat keterampilan Yekyu, mereka menjadi sangat berhati-hati. Kemudian, ketiga ninja itu saling bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Kemudian mereka mengeluarkan belati dan menggigitnya dengan gigi mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga ninja itu menggunakan ninjutsu secara bersamaan, kepulan asap biru muncul, dan ketiganya menghilang begitu saja. Segera setelah itu, jarum beracun melintas dari langit, seperti bunga pir di tengah hujan badai, menyelimuti Yekyu dengan rapat. Angkat kepala tinggi-tinggi. Aliran kibawaan ditangguhkan di atas kepala Yekyu, dan tirai cahaya keemasan menggantung, menutupi Yekyu di dalamnya. Jarum racun mengenai tirai tipis, membuat suara, ding-ding, dan percikan api memercik,
seolah-olah mengenai pelat baja. Yekyu meliriknya, tetapi tidak melihat ketiga ninja itu. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, karena kalian suka bermain sembunyi-sembunyi, maka jangan pernah keluar lagi. Yekyu diam-diam membuka matanya. Dalam sekejap, jejak ketiga ninja itu ditemukan. Suara mendesing. Yekyu bergegas keluar seperti kilat dan dengan cepat melemparkan 3 pukulan. Engah! 3 kelompok kabut darah meledak di udara, dan baunya menyengat. Sejauh ini, ke-9 ninja sudah mati.